Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, hari Rabu tanggal 29 April 2026. Rahasia mengalami sukacita di surga. Kutipan diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Sobat Katolikana, saya pernah mengenal seseorang yang dalam momen atau situasi tertentu tampak serba sok suci dan berlaku seolah-olah dirinya adalah salah satu orang yang paling beriman di muka bumi ini. Namun dalam kesehariannya, seorang yang saya maksudkan ini dikenal pelin-pelan, mudah menghakimi orang lain tanpa bukti yang cukup, pendendam, kerap cuci tangan atas kesalahan yang diperbuatnya, suka meneror orang tanpa alasan jelas, dan terbiasa bermuka manis di balik setiap perbuatan jahatnya. Sebagai orang Katolik, saya tak habis pikir karena orang yang saya ceritakan di atas selalu membanggakan dirinya sebagai orang Katolik. Jujur, dalam hati saya sering bertanya-tanya, kesaksian iman macam apa yang mau ditunjukkannya pada dunia? Sobat Katolikana, Injil hari ini mengingatkan saya akan makna beriman kepada Kristus. Dia adalah terang dunia, dan setiap orang yang mengaku percaya kepadanya pun hendaknya menjadi terang bagi sesamanya. Melalui sabdanya hari ini, Yesus mengajarkan bahwa saya seyogyanya mengimani Dia dengan setengah hati. Dan bila saya beriman seperti itu, akan cenderung akan memilih melakukan ajaran Tuhan sesuai selera. Sobat Katolikana, menjadi permenungan bagi saya sebagai pertanyaan reflektif. Apakah selama ini saya sudah beriman sepenuhnya kepada Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat saya? Atau jangan-jangan sampai hari ini saya baru mampu beriman setengah hati kepadanya? Saya mengutip doa Angelus pada hari Minggu 24 Agustus 2025 lalu. Bapak Suci Paulus Leo ke-14 mengatakan, Allah tidak mencari orang yang hidup di antara ibadah dan kehidupan sehari-hari. Ia tidak menginginkan kurban atau doa yang tidak menghasilkan kasih kepada sesama dan perjuangan untuk keadilan. Karena itu, ketika orang semacam ini berdiri di hadapan Tuhan dan bermegah bahwa mereka telah makan dan minum bersamanya serta mendengarkan ajarannya, Tuhan akan menolak mereka. Pesan Tuhan hari ini mengajak saya dan Sobat Katolikana untuk belajar dan belajar mengikuti keteladanan Yesus. Dia telah datang ke dalam dunia sebagai sang terang, disertai dengan hati, pikiran, perkataan, dan tindakan yang berlandaskan kepercayaan hanya kepada Dia. Sebab kita semua akan tidak tinggal di dalam kegelapan. Marilah kita senada dengan para muridnya
untuk siap mengambil keputusan yang menantang dan kadang tidak populer seperti melawan egoisme. Memberikan diri demi orang lain sebagai jalan untuk semakin mampu menguak rahasia mengalami sukacita di surga. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih ya untuk hari-hari yang boleh kami jalani selama ini. Dan tak terasa kami sudah berada di penghujung bulan April 2026. Dan pada minggu ini kami telah berada pada minggu Paskah keempat yang juga dirayakan sebagai hari Minggu panggilan sedunia. Terima kasih ya Tuhan, karena sabdamu hari ini Engkau mengingatkan tentang status mulia kami sebagai anak-anak-Mu. Bimbing kami untuk selalu setia dan teguh hati untuk beriman sepenuh hati seturut sabdamu. Biarlah kami menjadi saksi-saksi-Mu yang berani membela kebenaran, keadilan, dan menjunjung martabat sesama manusia. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.